Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Pak Firman dan kakak-kakak asisten praktikum basis data. Perkenalkan saya Nindya Pandukinasi dengan NIM 25557 SP 26107 dengan nomor absen 2 pada kelas PL2B2 praktikum basis data. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan terkait proyek akhir untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester saya untuk membuat database pada proyek UPen, yaitu sebuah sistem manajemen peminjaman studi musik berbasis web. Jadi pada proyek kali ini saya membuat 6 tabel. Yang pertama itu ada tabel user yang digunakan untuk menyimpan data dari pengguna aplikasi baik dari user maupun dari admin. Jadi di tabel user ini sendiri ada ID user sebagai primary key atau ID dengan nilai unik. Kemudian dilengkapi oleh auto increment. Jadi pada setiap ada user baru mendaftar pada web ini dapat secara otomatis mengenerate angka berurutan yang menjadi ID uniknya tersebut yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi auto increment ini digunakan untuk menjamin adanya integritas data tanpa adanya tambahan kode PHP. Kemudian selanjutnya adalah field seperti username, password, role yaitu enum dengan untuk membedakan akses bagi user yang pertama ada sebagai admin dan sebagai user. Jadi nanti ketika login dari admin dan user itu akan memiliki tampilan yang berbeda tentunya. Selanjutnya adalah email dan created ad. Selanjutnya adalah table studio. Jadi table ini difungsikan untuk mendata ruangan-ruangan yang disewakan pada web ini. Jadi dilengkapi oleh primary key yaitu ID studio dan ada juga nama studio, tipe studio bertipe enum yaitu ada small space dan jam space, harga dengan tipe desimal untuk meningkatkan keakurasian tarif sewa per jamnya. Kemudian ada deskripsi dari setiap studio. Tabel yang ketiga yaitu adalah tabel reservation. Jadi tabel ini digunakan untuk mencatat adanya aktivitas booking yang dilakukan oleh user. Jadi tabel ini menggunakan ID reservasi sebagai primary key dan ID user studio. Kemudian ini tuh digunakan sebagai foreign key dengan relasi on delete keyscape. Terus di sini juga ada beberapa field seperti tanggal pesan, jam mulai, durasi, dan juga status pemesanan ini ada bertipe enum, menggunakan atribut enum dengan 3 pilihan yaitu menunggu dikonfirmasi dan dipatahkan dengan default itu menunggu dan juga ada created end. Selanjutnya adalah table payment untuk mencatat adanya aktivitas atau aktivitas keuangan dari web ini yang terikat dengan ID reservasi. Jadi di sini tuh memiliki ID payment tentunya sebagai primary key ID reservasi, total payment ini menjadi field utama dengan tipe data desimal, status pembayaran itu juga ada belum lunas dan ada lunas dan juga ada tanggal bayar. Selanjutnya adalah income statistik. Jadi income statistik ini digunakan untuk menyimpan atau mempermudah admin dalam melihat statistik keuangan atau omset per bulannya atau per periode di sini sih fungsinya itu. Tapi di web kami ini menetapkan periode tersebut adalah per bulan. Jadi di sini tuh ada beberapa parameter seperti bulan dan tahun. Jadi bulan dan tahun ini menggunakan unique key gabungan. Jadi memungkinkan untuk tidak ada duplikasi dalam laporan statistiknya. Kemudian juga menggunakan beberapa kolom seperti total pendapatan dan total transaksi. Dan juga ada ID statistik sebagai teknologi. Yang terakhir yaitu adalah table logs pembatalan. Jadi table logs pembatalan sendiri ini digunakan untuk mencatat apabila terjadi pembatalan dan aktivitas pembatalan pada proses reservasi. Jadi hal ini dapat meningkatkan transparansi dan juga keamanan data dari casualnya. Kemudian ini dilengkapi oleh beberapa field juga, ada ID log sebagai primary key, ID reservasi, ada user, tanggal pembatalan, dan juga alasannya. Kemudian di sini kita juga menggunakan seeding, jadi kita menambahkan data kepada table studio dan table user. Jadi table studio ini kita mendapatkan 2 data yaitu solo space dan jam space dengan studio yang sama yaitu studio Jogja 1. Jadi perbedaan ini terletak pada penggunanya. Jadi kalau solo space itu akan menerima pengguna untuk satu peminjaman individual studio lah istilahnya. Kemudian untuk jam space itu untuk studio yang bisa bersama-sama dengan perbedaan di harga per jamnya yaitu 40.000 dan 100.000. Di sini juga ada 2 tipe user. Yang pertama adalah admin. Jadi admin Yuban ini. Jadi admin ini dapat mengakses dashboard untuk pemantauan statistik dan juga persetujuan dari peminjaman. Kemudian untuk 2 user ini adalah sebagai user. Jadi kita bisa memesan lewat user ini. Kemudian ada 2 function yang di sini saya pakai. Yang pertama adalah function yang digunakan untuk menghitung total sewa studio, yaitu count total sewa. Jadi di sini tuh menerima input ID studio dan juga durasinya. Jadi fungsi ini tuh akan melakukan select harga into fee harga yang dimana itu akan mengambil tarif harga studio dari tabel studio itu sendiri dan mengembalikan hasil pengambilan data tersebut dan dikalikan dengan durasi yang telah di-input tersebut. Jadi akan menghasilkan perhitungannya secara otomatis. Kemudian fungsi yang kedua itu adalah cek ketersediaan studio, yang dimana itu kita bisa melihat apakah studio tersebut itu bisa digunakan oleh user lainnya. Jadi function ini bekerja dengan menghitung jumlah baris data menggunakan count asterisk pada tabel reservation pada jadwal yang sama. Jadi ketika hasil perhitungannya itu 0, maka studio tersebut itu kosong atau dapat digunakan oleh pengguna lain kayak gitu. Jadi selanjutnya kita juga ada 2 trigger. Trigger pertama itu untuk insert secara otomatis ke table payment dan juga melakukan perhitungan total pembayaran secara otomatis. Dan trigger yang kedua itu digunakan untuk insert secara otomatis aktivitas transaksi yang dia itu kan kondisi apa memiliki kondisi ketika status pembayaran itu status pemesanan itu dibatalkan, data tersebut itu akan dipindahkan ke tabel logs pembatalan. Jadi itu kita tidak perlu menambahkan logika tambahan atau kode tambahan PHP untuk memindahkan kode tersebut kayak gitu. Jadi untuk mengecek apakah trigger ini telah aktif, itu kita bisa menggunakan kode berikut. Jadi untuk trigger yang pertama itu untuk insert secara otomatis ya, teman-teman. Jadi kita bisa gunakan di SQL. Ini bisa kita run. Maafin, saya pindah dulu.
Kita go. Nah, di sini tuh akan muncul one row inserted yang artinya tabel ini tuh berhasil ditambahkan. Jadi ketika kita lihat eh, di tabel payment itu ada data ke-9 ya. Dia tuh ini yang baru kita tambahkan tadi. Kemudian untuk trigger yang kedua itu adalah trigger untuk pembatalan tadi. Itu bisa kita eh, di table. Kemudian kita jalankan SQL-nya. Jadi query ini tuh akan menghapus ID reservasi yang kita buat dua ya. Karena tadi udah saya uji coba untuk yang pertama. Jadi ID reservasinya yang kedua itu kan terhapus. Jadi nah 10 ini kita tuh akan run. Oke, itu udah muncul one row affected. Jadi di sini tuh kita bisa lihat di box pembatalan itu akan muncul yang kedua, ada seperti yang kedua itu pembatalan studio telah dibatalkan. Jadi kita bisa lihat di yang payment yang dibatalkan itu yang ini, kayak gitu teman-teman. Untuk triggernya selesai. Kemudian selanjutnya adalah views. Jadi kita tuh dilengkapi oleh dua views. Yang pertama itu view transaksi. Jadi view transaksi ini memungkinkan untuk menampilkan gabungan data atau join dari empat table yang berbeda. Jadi admin itu dapat melihat data reservasi secara lebih lengkap mengenai nama user, nama studio, dan status pembayaran itu dalam satu dashboard gitu, satu perintah di view ini. Kemudian view yang kedua ini digunakan untuk menyaring data-data booking yang telah dikonfirmasi dan lunas, lalu dikelompokkan menggunakan fungsi year dan month ini untuk laporan aset bulanan kayak gitu. Nih, dikelompokkan. Kemudian kita masuk kepada query kompleks. Jadi, query kompleks pertama yang saya gunakan itu adalah untuk mencari user dengan jumlah sewa paling banyak atau user yang paling sering menyewa di UPen ini. Jadi, yang digunakan itu adalah join yang digabungkan dengan subquery. Jadi, program ini tuh atau query ini tuh akan mengelompokkan dan menghitung jumlah transaksinya yang telah memiliki status dikonfirmasi dari tabel reservation itu. Dan kemudian hasil kalkulasi tersebut akan disimpan pada tabel kayak sementara gitu bernama top user. Kemudian tabel itu tuh akan dijoinkan dengan tabel induk tabel aslinya yaitu user berdasarkan ID user itu untuk mengambil data lengkapnya terkait nama username dan alamat emailnya. Dan yang terakhir itu data itu akan diurutkan dari yang paling banyak menyewa ke yang paling sedikit. Berarti itu descending. Jadi kita itu bisa melihat apa user mana itu yang paling banyak memesan kayak gitu. Kemudian query kompleks kedua yaitu ada transaksi nominal di atas rata-rata. Jadi ini tuh kita menggunakan nested subquery. Jadi kita tuh akan menjalankan subquery yang paling dalam dulu yaitu select average total payment from payment. Jadi itu kita akan mendapatkan rata-rata nominal uh, dari transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh pengguna. Jadi setelah angka rata-rata tersebut didapat, akan digabungkan dengan query utama yaitu menggabungkan table payment, reservation, dan user. Yang kemudian akan menyaring menggunakan query where ya, yaitu untuk menampilkan transaksi dengan nilai yang lebih besar dari nilai rata-rata yang telah dihitung pada subquery yang paling dalam tadi. Kemudian untuk query kompleks yang ketiga, kita tuh dapat melihat jumlah pemesanan berdasarkan tipe studio. Jadi di sini tuh kita menggunakan left join multi table yang menggunakan juga fungsi agregasi dan group by. Jadi left join ini digunakan untuk semua kategori studi itu yang terdaftar pada tabel studi tersebut dapat tetap tampil di layar meskipun ada beberapa tipe studi itu yang belum pernah dipesan sama sekali oleh pelanggan kayak gitu. Jadi dari tabel studio, reservation, dan payment itu akan digabungkan dan akan dikelompokkan berdasarkan tipe-tipe studionya. Dan kita akan menggunakan count itu untuk menghitung total frekuensi pemesanan dan sum untuk menjumlahkan total dana atau penghasilannya gitu. Kemudian, kemudian ketika kita lihat di PHP My Admin ini telah ada 6 tabel ya, di sini ada income statistik, pembatalan, payment, reservation, studio, dan juga user. Dan tadi ada beberapa yang telah saya tampilkan untuk menguji coba triggernya tuh. Telah berhasil terbuat dengan baik. Kemudian pada web ini telah memenuhi beberapa kriteria seperti CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete-nya. Jadi data reservasi itu sudah secara otomatis terduduk dengan ini saja yang bisa saya sampaikan pada pemaparan terkait proyek ujian akhir semester pada praktikum basis data. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.